memberi sebuah wawasan bahwa apakah sekolah ini memiliki website. Nah gitu. Oh, yang memiliki. Nah, kalau sudah memiliki website, berarti sekolah itu sudah melakukan digitalisasi. Oh iya. Jadi, apakah dari Kesabdin Kabupaten Sampang ini sudah ada langkah-langkah nih dalam memberikan sosialisasi atau apa itu? Dan setelah ada sosialisasi sedemikian, ini implementasinya di sekolah-sekolah bagaimana, Pak? kalau kembali kepada optimalisasi sekolah digital, ya sangat relevan, sangat signifikan ya hubungannya untuk memadukan biar Sampang ini tidak terbelah. Yang penting inovasi itu tidak dibatasi. Benar. Yang ujung-ujungnya inovasi itu harus menghasilkan sebuah produk yang untuk kemajuan pendidikan, khususnya di dalamnya yang masing-masing disesuaikan dengan kultur masyarakat yang ada. Ya benar. Gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang rekan Klik Madura. Kembali lagi bersama kami di Ngulik Ngobrol di studio Klik Madura Biro Sampang. Baik rekan Klik Madura, hari ini kami akan membahas tentang optimalisasi digitalisasi sekolah. Dan di sini saya tidak sendiri rekan Klik Madura ya. Saya ditemani oleh putra daerah Kabupaten Sampang yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Masmudi Hadiwijaya MPD. Beliau selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang. Baik rekan Klik Madura, supaya kita bisa membahas tentang optimalisasi digitalisasi sekolah ini secara tuntas nanti ke depannya, mari kita bahas secara tuntas bersama Kesabdin Kabupaten Sampang. Silakan Bapak Masudi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang bahagia. Terutama tugas kita sangat insya Allah penuh barokah karena kita ingin memajukan pendidikan khususnya yang ada di Sampang. Jadi ini kewajiban kami sebagai putra daerah yang disebut tadi asli Sampang, ya haruslah bagaimana Sampang ini tidak terbelakang di bidang pendidikan. Ya betul gitu, Pak ya. Mas. Ya, begini rekan Klik Madura ya. Untuk Kecapdin di Kabupaten Sampang ini menaungi 173 sekolah, yakni sekolah luar biasa SLB 2 sekolah dan sekolah menengah atas SMA 79 sekolah dan juga sekolah menengah kejuruan SMK 91 sekolah. Jadi Bapak ini memiliki tugas cukup berat di Kabupaten Sampang karena harus menjadi pelaksana dan juga menjadi monitoring dari 173 sekolah yang ada di Kabupaten Sampang. Namun ini merupakan bentuk tugas besar ya Bapak ya. Bentuk tugas besar dari Bapak Mas Odi selaku putra daerah Kabupaten Sampang untuk bagaimana ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap Kabupaten Sampang, khususnya mengembangkan pendidikan di Kabupaten Sampang di bidang SMK, SMA dan juga SLB. Dan hari ini kami akan membahas tentang optimalisasi digitalisasi sekolah yang hari ini menjadi pembahasan besar bagi pendidikan di Kabupaten Sampang. Sebab program digitalisasi sekolah ini rekan Klik Madura ini diluncurkan pada September tahun 2019 lalu. Ini pada masanya Mendikbud Mahathir Effendi yang pada saat itu diluncurkan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dan ini juga programnya diselaraskan oleh Kemendikbud Nadiem Makarim, yang mana pada tahun 2021 Nadiem Makarim itu sudah memberikan atensi kepada seluruh tenaga dinas pendidikan untuk bagaimana memfokuskan program digitalisasi sekolah ini agar bisa dioptimalkan secara baik dan secara maksimal, Pak. Namun kita tanya-tanya sekarang di Kabupaten Sampang ini bersama Bapak Mas Mudi. Bagaimana Bapak pandangan Bapak mengenai optimalisasi digitalisasi sekolah yang ada di Kabupaten Sampang? Apakah sudah terlaksana dengan baik serta implementasi dari programnya ini apakah sudah benar-benar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan Bapak ya? Alhamdulillah untuk terkait dengan program sekolah digital ini
kami selaku kepala cabang dinas yang membawai 172 sekolah ya, yang terdiri dari 2 SLB, 79 SMA dan 91 SMK negeri dan swasta, memang perlu sebuah keseriusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Sampang. Karena itu kami memiliki program yang namanya Rumah Digitalisasi, yang disingkat dengan RUDAL tadi. Artinya bagaimana mengoptimalkan sekolah digital yang ada di Sampang, khususnya di bawah naungan kami, Cabang Dinas Pendidikan Prof Jatim Wilayah Kabupaten Sampang. Apa upaya-upaya kami yang saya lakukan? Kita harus melihat kondisi-kondisi yang ada di wilayah Sampang, terutama dari segi geografisnya, bahwa Sampang ini tidak semua lokasi ataupun daerah yang terjangkau oleh internet yang normal. Jadi otomatis ada beberapa daerah yang jangkauan internet itu sangat minim. Karena itu untuk mengupayakan ini, bagaimana menyikapi kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga kami memberikan sebuah solusi-solusi terbaik, mungkin dengan menggunakan internet bukan IndiHome, tapi pakai mungkin dengan pelayanan yang lain yang ada internetnya begitu. Dari sekian banyak ini kami memberikan solusi semua sekolah itu jangan putus asa gara-gara lokasi atau daerah yang mungkin tidak memungkinkan untuk optimalisasi sekolah digital tersebut. Karena apabila tidak didukung perangkat internet, maka itu sangat kurang maksimal. Betul. Karena itu kami minimal itu sekolah memiliki sebuah aplikasi atau apa yang terkait dengan platform digital. Karena memang untuk mengubah dari analog ke digital ini kan memang sangat agak sulit, agak berat untuk di wilayah Sampang. Kita harus merubah mindset juga, betul. Juga memberikan sebuah pandangan-pandangan bahwa kalau kita tidak ikut dalam sebuah arus digital, maka kita akan tertinggal, kan begitu. Iya, betul Pak ya. Sehingga era digitalisasi ini mau tidak mau ya harus mengikuti. Apalagi di dunia pendidikan yang notabene pendidikan itu didukung oleh digitalisasi. Terutama salah satu contoh dengan proses pembelajaran yang menggunakan digital. Itu. Iya Pak, ini berbicara tentang digitalisasi ya Pak ya. Ada beberapa kriteria ini yang saya pahami, yang saya baca di beberapa website gitu, dan juga beberapa tulisan mengenai tentang digitalisasi. Ini yang pertama itu merujuk kepada student center Pak ya. Itu yang digitalisasi ini akan berpusat terhadap siswa nih, siswa. Namun secara pandangan nih Bapak, kalau masih SMA ataupun SMK ini berbicara tentang digital ini kan masih mindsetnya masih kurang paham gitu loh Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak gimana nih cara implementasi digitalisasi yang memang ini sesuai dengan potensi siswa yang ada itu Pak ya? Kadang-kadang begini, kadang-kadang sekolah itu tidak mengerti kalau sekolahnya itu termasuk sudah sekolah digital. Oh iya, gimana Pak ya? Setelah diberi sebuah wawasan bahwa apakah sekolah ini memiliki website, nah gitu. Oh iya, memiliki. Nah, kalau sudah memiliki website, berarti sekolah itu sudah melakukan digitalisasi. Oh iya. Jadi artinya banyak sekali kadang-kadang guru juga tidak paham terkait digitalisasi. Nah, sekarang ngajarnya bagaimana? Itu loh, model-model mengajar itu apakah sudah masuk digitalisasi apa enggak, kan begitu kan? Ini banyak sekali contoh-contoh misalnya terkait dengan proses-proses pembelajaran digital. Ya kan, misalnya pembelajaran berbasis proyek, ya proyek based learning, macam-macam lah. Terkait bagaimana membuat platform-platform agar anak-anak itu
belajar lebih mudah. Ya, betul. Yang minimal kalau misalnya sekarang menggunakan platform Google misalnya ya untuk melihat atau yang zaman sekarang AI yang lebih canggih lagi. Betul. Ini masih belum sampai ke situ masih. Belum. Kita masih diproses bagaimana memahami guru-guru maupun siswanya itu bahwa sekolah kami ini sekarang masuk sebagai sekolah digital. Walaupun indikatornya tidak semua. Iya, betul itu Pak, dimiliki. Ya, minimal harus memiliki website. Dan begitu. Iya Pak. Ini kan banyak nih sekolah-sekolah yang memang secara secara indikator masuk program digitalisasi sekolah ya. Cuman secara implementasi kan dari banyak lembaga ini masih belum bisa memahami itu. Apakah dari Kecapdin Kabupaten Sampang ini sudah ada langkah-langkah nih dalam memberikan sosialisasi atau apa itu, dan setelah ada sosialisasi demikian, ini implementasinya di sekolah-sekolah bagaimana Pak? Apa ada monitoring atau gimana gitu? Ya, begini, kita memiliki sebuah tempat, makanya saya ada inovasi baru namanya Rudal Rumah Digitalisasi. Ini sebagai wadah untuk mengakses semua sekolah yang ada di Sampang. Ya. Sehingga semua sekolah itu nanti akan melaporkan bentuk-bentuk penerapan sekolah digital tersebut. Minimal salah satu indikator yang ada yang termasuk sekolah digital, minimal pembelajarannya, apalagi ditambah dengan administrasinya menggunakan digital. Contoh misalkan mungkin datang masuknya siswa pakai digital, bisa datang pagi, kita terafiliasi terkonek dengan orang tua, itu kan juga masuk digital, tapi dalam bidang administrasi. Atau dari segi pembelajaran mungkin ada ujian kompetensi, kita juga menggunakan digital aplikasi sehingga mempermudah anak-anak untuk mengenal digitalisasi. Karena sekarang tanpa orang mengerti tentang digital, padahal sudah melakukan digitalisasi, tapi kadang-kadang tidak mengerti kalau itu bagian dari pegang HP saja ini sudah bagian daripada digitalisasi karena mempermudah akses. Terus bagaimana cara kita untuk memantau? Nah, dengan rumah digitalisasi itu nanti kita bisa memantau setiap laporan-laporan terkait dengan proses pembelajarannya. Itu kita juga mengakses ke wilayah sekolah. Nah, itu. Nah, kalau sekarang ini kita sudah mantau seperti yang memiliki website sekolah ada berapa. Ini sudah implementasinya itu hampir 90%. 90% yang sudah memiliki website, Pak ya? Iya, sudah memiliki website. Walaupun websitenya itu tidak dipergunakan ada. Ada yang aktif, ada yang enggak, Pak ya. tapi memiliki semua sebenarnya website itu, tapi tidak dioptimalkan. Yang mau mengelola mungkin Pak ya. Pengelolaannya itu bagaimana? Karena memang harus kita dorong. Nah, selaku Capdin yang membawai sekolah tersebut dalam bidang prosesnya dan administrasinya, ya kita berupaya maksimal mungkin lah untuk bisa menggiatkan agar sekolah-sekolah yang ada di Sampang, khususnya wilayah kami, itu maksimal dalam hal penggunaan digitalisasi ini di sekolahnya. Ya, benar-benar. Begitu. Ya, ini Pak, selain dari ketidakpemahaman dari kepala sekolah ataupun lembaga yang ada di bawah naungan Kecapdin ini, langkah apa nih yang akan Bapak lakukan setelah terbentuknya rumah digitalisasi yang didirikan oleh Kecapdin nih Pak? Karena kan ya ini berbicara tentang yayasan ini sangat banyak nih. Yayasan yang ada di bawah naungan Bapak ataupun sekolah yang ada di bawah naungan Bapak itu 173. Ini bukan hal kecil ini. Bukan angka kecil tapi angka besar. Dan ini se-Kabupaten Sampang ya Pak ya. Negeri sekaligus swasta juga ini. Dan ini juga perlu ada pemahaman yang berbeda antara negeri dan swasta ini. Jadi langkah-langkahnya apa sih Pak nih? Kami tetap sering mengadakan sebuah sosialisasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan. Bahwa yayasan itu adalah bagian dari lembaga pendidikan yang ada, karena yayasan itu yang memiliki aset lembaga tersebut. Jadi otomatis tidak boleh lepas tangan. Benar. Jadi bukan lembaga sekolah itu berdiri sendiri, yayasan berdiri sendiri, tidak. Karena lembaga pendidikan swasta itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada yayasannya. Ya, betul Pak ya. Jadi tidak boleh lah ada bahasa
itu kan lembaganya, bukan yayasannya, tidak bisa karena ada keterkaitan. Maka program kami terkait dengan sekolah digitalisasi ini harus memiliki sebuah kerjasama juga dengan pengelola yang ada di lembaga tersebut, dengan pantauan langsung ke lokasi. Kita lihat internetnya masih ada berapa, apa ada internetnya, atau kalau tidak ada menggunakan aplikasi apa sehingga ada digitalisasi di situ. Dan itu terpantau semua ya Pak di rumah digitalisasi itu? Nanti ya, karena begini, bentuk laporan saja. Oh, bentuk laporannya. Kan cuma tempat. Iya benar. Nanti akan benar. dikembangkan juga digitalisasinya. Kalau saya sekarang masih dalam bidang administrasi. Di administrasi aja Pak ya? Jadi artinya nanti kalau sudah dijalankan namanya IZOS ya. Jadi IZOS itu izin operasional sekolah. Betul. Jadi misalnya sekolah swasta itu mau apa ya, bukan mati apa ya, tidak udah habis masa masa berlakunya sudah habis izin operasional itu, nanti akan ada pemberitahuan secara digital kepada kepala sekolahnya. Artinya begini, ini sudah kurang 1 bulan sudah mau jadi nggak perlu turun nanti ya Pak ya? Sehingga kadang-kadang lupa, kadang-kadang kalau izinnya itu iya benar. Nah, terus nanti prosesnya sampai di mana izin itu nanti akan diketahui dari aplikasi itu. Oh, sekolah A, sekolah B, sekolah C ini sudah mau masanya sudah mau habis. Maka sebelum habis ya harus diperpanjang. Karena kalau sekolah swasta itu kan harus diperpanjang terus Mas. Ya, ya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, tergantung dari jumlah siswa yang ada di lembaga tersebut. Nah, ini suatu upaya digitalisasi dari Cabdin. Biar datanya itu selalu terpantau dan terpantau. Seandainya mas-mas bertanya itu mudah sekali menjawab gitu. Langsung di website ada gitu. Bisa-bisa ini kita buka sebuah pelayanan khusus gitu. Nanti berkembangnya ke depan seperti itu. Sehingga ingin tahu posisi pendidikan yang di bawah Cabdin, udah klik deh, sudah. Betul. Nah, ini masih kita harus mulai bergerak. Makanya seperti talenta kadang-kadang yang dimiliki oleh siswa juga tidak terupdate. Ya betul. Kadang-kadang kita tidak tahu kalau ada di daerah itu ada yang berprestasi. Nah, nanti akan terupdate sehingga Sampang ini minimal ada sebuah prestasi yang diketahui. Iya. Kan gitu. Kadang-kadang ikut lomba tapi tidak tahu, tidak pernah melaporkan. Benar. Nah, sehingga ini juga membangun talenta itu. Maka kalau kembali kepada optimalisasi sekolah digital, ya sangat relevan, sangat signifikan ya hubungannya untuk memadukan biar Sampang ini tidak terbelakang. Betul Pak ya. Oke. Ya, seperti ini Intertang Klik Madura ya, karena mengingat pendidikan di Kabupaten Sampang ini masih terbawah Pak ya, di Provinsi Jawa Timur masih terbawah. Jadi ini Kasabdin Kabupaten Sampang ini sekarang memiliki inovasi yang sangat luar biasa, yaitu rumah digitalisasi. Nah, rumah digitalisasi ini merupakan inovasi pertama atau inovasi keberapa ini Bapak ya? Ya, beberapa inovasi ya dari kayak kemarin itu ada yang namanya Gemes ya Pak ya? Iya ada inovasi Gemes. Sekarang ada KKU. Apa itu kelas khusus olahraga yang untuk mengembangkan sekolah SMA Negeri 4. Mudah-mudahan ini berhasil. Alhamdulillah ya. Ini Pak, dari inovasi yang ada ini, apakah ini harus ada koordinasi terlebih dahulu nih ke pemerintah Provinsi Jawa Timur? Apakah memang di sini ya sesuai kreativitas dan inovasi dari wilayah itu sendiri? Yang penting tidak menyimpang dengan aturan, tapi koordinasi tetap harus koordinasi. Harus koordinasi. Karena kita pelaksana dari kebijakan yang ada di provinsi melalui Dinas Pendidikan. Jadi kita tidak lepas, tidak boleh mengada-ngada sendiri. Jadi harus tetap koordinasi. Yang penting inovasi itu tidak dibatasi. Yang ujung-ujungnya inovasi itu harus menghasilkan sebuah produk yang untuk kemajuan pendidikan, khususnya di daerahnya yang masing-masing disesuaikan dengan kultur masyarakat yang ada. Ya benar. Gitu, ya. Ya ini kan ada beberapa kriteria juga nih Pak di rumah digitalisasi ini yang masih belum diketahui oleh banyak sekolah ataupun yayasan di bawah naungan Cabdin ini.
Apakah di sosialisasi itu udah benar-benar sesuai nih Pak, sesuai dengan kriteria yang disampaikan sampai saat ini yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, atau itu masih banyak yang masih belum memahami itu dan masih belum terlaksana gitu? Ya, sekarang masih proses memahami. Ya, memahami dalam artian sebenarnya sudah dilakukan tapi masih belum maksimal ya, tidak Pak? paham kalau dia sudah melakukan begitu. Setelah ada kita pendataan untuk mendata bentuk-bentuk sekolah digitalisasi itu, tolong disetor apa sih adanya di sekolah tersebut. Iya benar. Kan gitu. Ya pertamanya kan kok minim gitu. Nah, ternyata juga nggak ngerti digitalisasi itu seperti apa. Padahal yang sudah dilakukan sehari-hari itu bagian digitalisasi. Contoh begini, dalam administrasi sekolah, kehadiran guru atau pegawai sekolah negeri itu sudah melakukan perform absensi digital. Otomatis kan sudah digitalisasi. Iya betul. Yang pakai pinjer itu Pak ya. Ya, terus apalagi juga sekarang SPMB, sistem penerimaan murid baru untuk negeri sudah menggunakan platform digitalisasi. Kan begitu. Sebenarnya sudah mulai menggeliat digitalisasi. Oleh karena itu sekarang baru setelah adanya rudal ini baru mengerti, ternyata proses pembelajaran yang menggunakan digital itu, platform digital itu termasuk bagian dari sekolah digital. Media sosial yang diadakan di sekolah, ternyata juga bagian dari indikator sebagai sekolah digital. Nah, baru setelah ada sosialisasi terus, ada pemantauan langsung ke sekolah, kita coba pantau ini internetnya berapa MBBS, ini bagaimana terkait dengan proses pembelajaran menggunakan menggunakan digital apa masih manual gitu Pak ya? Apa manual, apa masih tulis tangan, terus juga bagaimana perpustakaannya. Nah, seperti yang kemarin sudah ada yang memulai perpustakaan digital. Itu di mana itu, SMK 1 Jernih. Dan tadi alhamdulillah sudah ada yang memulai lagi, menambah lagi dengan cyber security Pak. Di mana itu Pak? Di SMA 1 Sampang. Gitu loh, yang diadakan oleh Kominfo Surabaya. Nah, ini bagian-bagian dari pengembangan itu. Kita harus betul-betul terjun langsung untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa sekolah itu tidak akan maju tanpa ada digitalisasi. Sekolah itu tidak akan tidak akan didengar prestasinya, tidak akan dilihat prestasinya kalau tidak pernah diekspos di medianya, media sosialnya, baik di media sosial milik sekolah ataupun yang lain. Maka sekarang saya tekankan semua sekolah memiliki misalnya media IG, Instagram minimal Instagram. Nah, kita saja untuk Instagram yang dimiliki Capdin itu kan sudah ada Capdin Sampang itu kan sebuah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Capdin Sampang. Itu saja kadang-kadang yang like sedikit. Sehingga kalau dilihat masih belum paham bahwa ini perlu like biar mengetahui kalau semakin berkembang medsosnya Pak ya. Ratingnya bertambah, berarti Capdin Sampang ini sudah mulai maju. Jadi digitalisasi itu tidak hanya menjadi program formalitas Pak ya, tapi ini benar-benar diimplementasikan dari atas kabupaten sampai ke bawah Pak ya. Makanya kadang-kadang kita sudah mengarahkan kemarin IG itu bisa merupakan tempat untuk sementara. IG itu bisa disampaikan tempat pengaduan. Betul. Jadi artinya mengadu via DM, IG ya, DM. Bahasa gaulnya DM. Nanti kita akan buka, ya tidak langsung dijawab lah. Nanti kita buka sewaktu-waktu, mungkin 1 hari atau 2 hari kalau ada yang DM. Terkait apa sih keluhan-keluhan masyarakat terkait pendidikan. Betul. Kita kan nanti akan mengambil sebuah langkah yang tepat. Iya benar. Nah, ini gunanya digitalisasi. Ini untuk rumah digitalisasi yang sudah terbentuk ini
resmi atau bagaimana Pak? Ya kan cuma hanya tempat. Oh, jadi ini memang hanya di bawah naungan Kecapdin aja ya Pak ya, Iya. masih belum tersinkronisasi ke provinsi ya. Kita kan cuma hanya sebuah tempat untuk berkoordinasi. Betul. Sebuah tempat untuk berdiskusi. Oh, Kan di dalamnya rumah itu ada namanya ruang podcast juga. Walaupun masih nyicil lah. Walaupun ada nanti insya Allah mungkin tahun depan sudah kita memiliki yang Bismillah. sesuai dengan harapan bersama. Artinya ada sebuah tempat itu yang harus digunakan untuk program digitalisasi tersebut. Iya. Makanya Capdin akan mengembangkan IZOS itu. IZOS ini sudah mulai digarap, sudah mulai diluncurkan untuk IZOS ini, sehingga sekolah-sekolah itu nggak kesulitan terkait dengan izin operasionalnya. Ya begitu. Tidak perlu dari Banyuates datang ke Sampang cuma tanya-tanya terkait dengan induknya. Iya, lagi jauh Pak ya. Jauh kan, meminimalisir pendanaan. Betul. Gitu loh. Makanya digitalisasi ini sangat penting untuk dimiliki oleh semua sekolah, pemahaman itu. Iya. Ya ini kan Pak, sepengalamannya saya ini ketika turun ke lapangan, turun ke bawah ini, berbicara tentang digitalisasi kan masih benar-benar banyak nih lembaga dan yayasan masih belum memahami itu. Walaupun nih secara website itu sudah ada, medsos juga sudah ada, tapi untuk pengelolaannya itu masih belum. Lah dari inovasi yang ada nih dengan terbentuknya rumah digitalisasi ini kan menjadi wadah sementara ya Pak ya, wadah sementara untuk bagaimana sekolah-sekolah itu bisa sharing session di sana ya, sharing session, pengaduan dan lain-lain. Namun sejauh ini Bapak nih, penilaian digitalisasi dari Bapak yang ada di sekolah-sekolah di bawah naungan Kecapdin ini bagaimana Pak? Apakah sudah di atas rata-rata atau masih belum itu? Nah, ketika dari penilaian Bapak ini dikatakan masih belum nyampe 50 ke atas, ini bagaimana menurut Bapak? Apakah inovasinya yang kurang atau lembaganya ini yang masih belum paham gitu? Ini perlu banyak Karena disampaikan. inovasi ini kan masih baru, ya masih barulah kita ya nyentil-nyentil sedikit lah, jadi ya untuk bisa orang itu paham lah kegunaan digitalisasi itu. Karena tadi kan banyak yang tidak paham. Betul. Gitu loh. Kita pakai IG saja yang lihat ya juga sedikit, kan gitu. Nyampe 100 tuh Pak ya? Nggak sampai. Kan kita bisa dilihat itu kadang-kadang cuma 15. Itu apa? Orang yang lihat kadang-kadang nggak nge-like. Padahal kalau seandainya nge-like 170 bisa sampai 22.000 Bisa banget, bisa. satu itu IG itu bisa. Kenapa? Kalau semua siswa coba dilihat IG-nya Capdin misalnya. Benar. Karena siswa kami itu dihitung itu hampir 22.089. Keseluruhan Pak ya? Ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Kan banyak, Mas. Betul. Itu loh. Tapi kan ini belum penilaian yang lah, karena hubungannya dengan medsos. Iya, Ya, betul. kita tidak bisa memaksa. Yang penting minimal sekolahnya yang tahu. Benar. Itu sekolahnya loh. Ini ada IG Capdin Sampang ya, minimal seandainya kepala sekolahnya itu umpamanya ngeklik itu kan 172. Iya. sudah ada yang ngeklik 172 kalau Iya, betul. kalau paham terkait dengan kegunaan media sosial tersebut. itu Pak ya. Maka saya gencar-gencarkan kalau bisa semua sekolah itu bermedia sosial. Tapi dengan syarat etika harus dipegang. Betul. Jangan sampai sudah kadung pingin terkenal tapi melenceng dari norma. Betul. Banyak kan guru-guru live di waktu pembelajaran lupa dengan muridnya, tapi khusyuk pada live-nya. Ya, ini implementasi digitalisasi yang kurang tepat Pak ya. Kita arahkan, kita buat edaran bahwa itu harus betul-betul live itu ada manfaatnya. Betul, harus yang bermanfaat. Jadi harus sepengetahuan kepala sekolahnya. Jadi tidak asal-asalan amit-amit nanti di saat jam mengajar tahu-tahu live. Betul. Mungkin siswanya lagi tidur-tiduran di live. Itu kan menandakan bahwa ketidakseriusan pendidikan di situ. Benar. Hanya semata-mata untuk mengejaran materi-materi dari live itu. Iya. Maka kalau ada itu tanggung jawab sekolah-sekolah. Nanti kepala sekolah baru
melaporkan ke kami. Kalau kita sudah misalnya melihat ada guru yang live waktu ngajar yang tidak terkontrol, kita tegur kepala sekolahnya. Betul. Gitu loh. Nah, boleh sih kita bermedia sosial, tapi bermedia sosial yang baik, karena guru adalah panutan, guru adalah sumber inspirasi dari siswa. Nah, kalau sumber inspirasinya ini negatif, nanti mau dibawa mana pendidikan? Bener Pak, bener. Ini tugas kami juga untuk bagaimana pembinaan digitalisasi bagi guru, sehingga sekolah itu ada rambu-rambunya. Jadi tidak kita lepas tanpa ada batasan. Betul. Bukan tidak memerdekakan guru, tapi bukan, ini untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang ada di sekitar kita, di sekolah masing-masing. Ya baik norma agama, norma aturan sosialnya juga. Semuanya harus jangan sepihak. Ini karena sekolah digital ini digembar-gemborkan oleh Capim Sapang, akhirnya semua live semua buka semua. Ngajar live. Ini nanti rapat live gitu. Rapat ini langsung di live, ini di live. Akhirnya betul. Terjadi kekisruhan pendidikan yang ada di Sampang. Maka etika itu penting, biar kita belajar bagaimana mengelola diri kita untuk berbuat bagaimana untuk memajukan pendidikan. Itu Mas. Ini berbicara tentang program digitalisasi ini kan memang banyak manfaatnya Pak ya. Cuman ketika apa yang disampaikan oleh Bapak dan juga hasil temuan di bawah ini, masih banyak lembaga sekolah yang masih belum melaksanakan program digitalisasi ini secara maksimal Pak. Mungkin nih Pak, mungkin sekolah-sekolah ini masih belum mengetahui nih manfaat besarnya gitu dari program digitalisasi itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa menyampaikan nih Pak manfaat dari program digitalisasi yang sudah terlaksana, khususnya karena sudah membentuk rumah digital yang perlu sekolah-sekolah itu isi di dalamnya gitu untuk membahas perkembangan sekolah masing-masing di bawah naungan Bapak. Seperti apa? Iya, saya berharap bahwa semua yang terkait dengan dunia pendidikan yang ada di wilayah kami untuk selalu memahami terkait dengan digitalisasi, karena kita bersama ini tidak bisa lari dari digitalisasi. Betul. Sehingga pergunakanlah digitalisasi ini dengan baik, dimaksimalkan untuk mengembangkan pendidikan anak biar lebih berprestasi. Betul. Gunakan platform yang ada yang sudah sesuai dengan sesuai dengan jurusannya masing-masing, terutama pembelajarannya. Maka kita juga menekankan kepada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, untuk memaksimalkan proses pembelajaran digitalisasi. Harus dipahami dan dilaksanakan. Karena cuma hanya paham tanpa dilaksanakan juga percuma. Karena itu saya menekankan kepada musyawarah kerja kepala sekolah, ini paling tidak harus mengawal guru-gurunya, tim administrasinya, itu harus dikawal betul, harus memahami terkait dengan digitalisasi saat era sekarang, karena kita tidak bisa lari. Tidak bisa menghindar, tidak bisa. Kita sudah masuk ke wilayah era digitalisasi. Betul. Jadi era digitalisasi ini sudah membooming kan sekarang. Jadi kalau dunia pendidikan malah menghindar, ini kan terbalik dari tujuannya untuk persiapan anak didik kita yang nantinya akan mengisi di era Indonesia Emas tahun 2045. Kalau buta digitalisasi, nah ini kan bahaya juga. Betul. Itu. Maka dari itu saya selaku Kepala Cabang menekankan kepada semua pihak, terutama di bawah kami, mulai guru, staf TU, kepala sekolah, itu harus bagaimana mempergunakan digitalisasi ini secara tepat dan berguna. Iya Pak. Ini juga Pak, dengan terbentuknya rumah digitalisasi di Kecapdin ini Pak ya. Ini kan pastinya ada target yang mau dicapai nih Pak. Nah, target utama yang mau dicapai ini apa Pak dengan terbentuknya rumah digitalisasi itu Pak? Ya, saya kan dengan adanya rumah digitalisasi ini, berarti kita harus ada target, ada optimalisasi. Optimalisasi Pak. Ya, yang sebelumnya masih sedang-sedang saja kan katanya itu, ya paling nggak bisa semaksimal mungkin mempergunakan digitalisasi,
khususnya kepada gurunya dan kepada murid-muridnya, sehingga nanti semuanya proses digitalisasi ini sangat positif. Karena digitalisasi itu kalau tidak dikawal itu bisa negatif, Mas. Iya Pak. Ya, karena itu langkah-langkah yang sekolah-sekolah seperti SMA 1, SMK Cerni itu sangat bagus sekali. Artinya mengawal bagaimana mempersiapkan anak didiknya untuk membentengi perangkat-perangkat lunaknya dari cyber kan begitu, bagaimana melindungi agar aman, privasinya aman. Ini udah langkah-langkah nyata optimalisasi tersebut. Iya Pak ya. Sehingga tidak ada bahasa kalau pegang HP ini negatif. Oh betul. Itulah. Menggunakan platform yang ada di HP ini negatif, sudah tidak ada lagi. Cuma yang ada nanti kalau sudah optimalisasi, bagaimana mempergunakan HP ini dengan baik untuk kemajuan dirinya minimal kan. Betul. Sehingga update berita, update informasi itu kan harus update sekarang, karena tanpa ada perangkat lunaknya ini kan sulit, Mas. Kita kayak apa ya, nggak bisa berkembang kalau kita tidak ikut memiliki perangkat ini. Tapi saya tetap berharap tidak boleh ada pemaksaan kepada siswa untuk harus memiliki pendukung perangkat tersebut. Iya. Paling tidak harus memaksimalkan aset-aset yang ada di sekolah, mulai komputer, laptop. Itu harus dipergunakan semaksimal mungkin bagi anak-anak yang mungkin masih belum mempunyai kesempatan untuk membeli laptop. Minimal pegang laptopnya, ini laptopnya, ini gunanya apa, kok sama, begitu. Ini saya memberikan istilahnya peringatan lah bagi sekolah. Jangan sampai hanya gara-gara optimalisasi digitalisasi tapi mengorbankan anak-anak yang tidak memberikan kesempatan untuk memiliki secara pribadi. Iya. Ini kan juga berdampak ya Pak nanti ya. Iya. Ada hasrat, ada keinginan, tapi secara kemampuan finansial diri dan keluarga itu masih belum punya. Jadi kayak ada pemaksaan nih ke orang tua gitu. Saya butuh laptop, saya butuh ini lah. Ini perlu ya Pak ya. Ya, dengan adanya cara ini kan sebuah sosialisasi juga. Takutnya dengan adanya upaya optimalisasi, ini loh gara-gara optimalisasi digitalisasi, anak saya minta laptop. Minta laptop. Kan tidak boleh. Apalagi hal paling kecil sekarang ini iPad ya Pak ya. Iya, betul. Kan begitu. Takutnya ada pelintiran tadi, dipelintir. Nah, makanya saya jelaskan lagi lebih detail bahwa optimalisasi sekolah digital ini tidak membebani kepada masyarakat yang belum punya kesempatan untuk memiliki materi-materi yang mendukung digitalisasi. Sekolah harus diupayakan ada, ya minimal ada lab lah, walaupun lab kelas kecil, ya lab komputer. Itu harus diupayakan. Ya kita dorong nanti sekolah yang tidak memiliki lab komputer itu ya harus nyicil. Betul. Begitu. Yang tidak memiliki internet ya harus dioptimalkan internetnya. Kalau misalnya amit-amit internetnya cuma hanya berapa Mbps, ya harus digenjot, karena untuk internet itu kalau di pendanaan kan ada. Benar. Kan begitu. Jadi artinya kita harus betul-betul mengoptimalkan itu di pengelolanya. Iya benar Pak. Takutnya pengelolanya itu tidak paham terkait digitalisasi. Ini ada digitalisasi, harus bawa HP besok. Amit-amit kalau anaknya nggak punya HP kan bagaimana? Iya benar. Harus pinter-pinter memberikan sosialisasi terutama kepada orang tua, sehingga tidak jadi beban, karena Sampang kan sudah jelas lah ya, ekonomi kan masih belum maksimal, tidak semua siswa itu mampu. Ini harus kita kawal, Mas. Ya betul Pak. Gitu. Iya, begini Tretan Klik Madura ya. Program digitalisasi ini kan udah diluncurkan di tahun 2019 Pak ya. Sampai sekarang ini masih menjadi program utama dari Dinas Pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di bawah wilayah naungan
Bapak Kecamatan Kabupaten Sampang, Pak ya. Dan hari ini merupakan kesempatan besar, Pak, bagi kita semua untuk bagaimana kita bisa mengupas tuntas digitalisasi yang ada di Kabupaten Sampang, khususnya untuk sekolah SMK, sekolah SMA, dan juga SLB yang ada di bawah naungan Kecamatan ini. Namun terakhir, Bapak, ini kan digitalisasi ini merupakan merupakan satu aset terbesar nih untuk bagaimana jejak digital dari sekolah-sekolah itu ini tidak hilang gitu. Namun sekarang ini yang menjadi problematika besar di bawah, Pak, ini kan pengelolaannya nih. Pengelolaannya masih belum ada dan pengelolaannya ini masih belum maksimal dari sekolah-sekolah ini. Ini arahan dari Bapak nih kepada seluruh sekolah-sekolah, 173 sekolah yang ada di bawah naungan Kecapdin wilayah Kabupaten Sampang ini, Pak. Arahan untuk bagaimana digitalisasi ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing itu, Pak ya. Ya, jadi di 173 lembaga ini sangat banyak kalau menurut saya, dan tersebar di seluruh Kabupaten Sampang, di semua kecamatan ada. Oleh karena itu pergunakan digitalisasi ini dengan baik. Dan jangan lari dari digitalisasi. Jadi tinggalkan analog-analog yang tidak bermanfaat. Jadi artinya sehingga platform-platform yang mendukung kegiatan pembelajaran dipergunakan. Kan sekarang ada yang gratis, kan begitu ya. Dipergunakan tuh yang gratis. Kalau misalnya mampu, ya silahkan lebih meningkat lagi. Sehingga jangan sampai patah semangat kalau misalnya di sini nggak ada internetnya lelet terus, ya harus berusaha. Nanti bagaimana kita membantu mengupayakan jalan keluarnya, bukan bantuan langsung, Mas. Jadi artinya mengupayakan jalan keluarnya, mungkin dengan cara apa itu. Juga mengoptimalkan bagaimana guru-guru ini senang dengan digitalisasi, senang mengajar dengan digitalisasi. Kalau zaman dulu kan nyatet, ya. Kalau sekarang ya harus diberi problem solving lah. Misalnya dicarikan sebuah internet, dari internet misalnya dari Google, ini loh ada kejadian ini. Betul. Nah, nanti kan kok bisa ya ini ada kejadian di dunia ini, di Amerika ini terjadi ini. Nah, itu minimal itu kan. Minimal pembelajaran menggunakan digitalisasi. Benar-benar, Pak ya. Nah, itu. Jadi ya, jangan sampai patah semangat lah. Insya Allah lah ada jalan. Saya yakin kalau kita dorong, kita kawal terus dengan rumah digitalisasi itu, mau tidak mau, otomatis kan dia laporan, Mas. Iya, betul Pak. Jadi sekolah-sekolah itu laporan, itu Pak, saya sudah menggunakan 3 platform proses pembelajaran. Kita sudah menggunakan 2. Saya kan terus kirim videonya, Mas. Jadi minimal kirim video. Misalnya ada guru yang mengajar proses pembelajaran dengan menggunakan digital, ada videonya. Karena kita kan tidak mungkin memantau satu persatu seluruh Sampang, ya. Tapi walaupun itu memang ada pengawasan, terutama dari pendamping sekolah yang di pendamping sekolah kan ada yang namanya pengawas itu, Mas. Kalau dulu pengawas sekolahan itu. Nah, itu bisa kita nanti sharing di rumah digitalisasi. Apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya, mari kita evaluasi bersama. Yang penting Sampang ini tidak anti sama digitalisasi ya, Pak ya. Terima kasih Bapak, waktunya ini Tretan Klik Madura tidak terasa ya. Ini pembahasan mengenai tentang program digitalisasi ini dikupas tuntas untuk di Kabupaten Sampang, baik itu dari pandangan secara problematikanya, dari segi kendala dan maupun yang lain. Dan jangan lupa Tretan Klik Madura ya, untuk mengetahui lebih lanjut nih tentang program digitalisasi ini akan dibahas oleh Bapak Mas Udi Hadi Wijaya di rumah digitalisasi yang ada di kantor Kecapdin, Pak ya. Dan ini nanti akan dibahas lebih detail lagi nih untuk mengenai optimalisasi program digitalisasi yang ada di Kabupaten Sampang itu. Terima kasih Tretan Klik Madura atas waktunya sudah menemani kami di ngulik ngobrol di studio Klik Madura Biro Sampang. Dan jangan lupa terus pantau media kami Klik Madura, Instagram, TikTok maupun YouTube di medianya kami, dan selalu support, like,
di media Klik Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak.